Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk ibu dan teman-teman semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman dan ibu yang udah meluangkan waktu untuk membuka video ini. Kami kelompok 2 akan membahas mengenai informasi, di mana kelompok kami terdiri dari yang pertama Muhammad Al-Fikri, yang kedua Bella Sijabat, yang ketiga Wardatun Sakinah, dan yang keempat yaitu Nicholas Haritama. Kelompok kami akan membahas mengenai pengertian informasi, pengolahan informasi, pencarian informasi, informasi konsumen, dan tahapan pengolahan informasi. Yang pertama yaitu pengertian informasi. Menurut Abdul Qadir tahun 2003, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Dan menurut Barkatullah tahun 2008, konsumen secara harafiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan dan sejumlah barang. Selanjutnya itu pengolahan informasi. Pengolahan informasi pada diri konsumen dapat terjadi ketika salah satu panca indera menerima input yang berupa stimulus. Stimulus ini dapat berupa produk, merek, dan iklan. Dalam kaitannya dengan stimulus dirancang produsen untuk menarik perhatian konsumen agar produk yang dibuat disukai dan dibeli oleh konsumen. Sedangkan konsumen sendiri yang memenuhi kebutuhan hidupnya akan terdorong untuk mencari informasi beserta alternatif kebutuhan pilihan atas sesuatu produk yang dapat memenuhi kebutuhannya. Next. Selanjutnya pencarian informasi. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pencarian internal, yaitu ketika masalah ditentukan, informasi yang relevan dari memori jangka panjang digunakan untuk menentukan apakah solusi ditemukan dan sesuai. Yang kedua, pencarian eksternal, yaitu ketika solusi tidak ditemukan melalui penelusuran internal, maka proses pencarian difokuskan pada informasi eksternal yang relevan untuk memecahkan masalah. Pencarian eksternal melibatkan sumber informasi pribadi, independen, pemasaran, dan pengalaman. Dan yang ketiga, pencarian terus-menerus, yaitu pencarian ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan dilakukan terus-menerus karena proses yang menyenangkan. Sumber informasi konsumen. Yang pertama itu sumber pribadi meliputi keluarga, teman, tetangga, dan lainnya. Yang kedua, sumber komersial meliputi iklan, wiraniaga, penyalur, dan lainnya. Yang ketiga, sumber pengalaman meliputi inspeksi atau uji coba produk. Dan yang keempat, sumber publik meliputi media massa dan lainnya. Next. Reason 1, sumber pribadi. Karena kita melihat yang dipakai oleh orang dekat kita, sehingga dari situ kita mendapatkan informasi lalu tersimpan dalam stimulus. Kedua, sumber komersial, iklan yang begitu menarik seperti warna, bentuk, dan kualitas yang terdapat dalam iklan. Ketiga, sumber pengalaman. Barang yang kita gunakan sebelumnya dapat menjadi sebuah tolak ukur untuk membeli produk yang serupa, sehingga kita bisa meminimalisir masalah yang terjadi pada produk tersebut. Next. Keempat, sumber publik. Elektronik yang kita gunakan seperti televisi bisa menghasilkan informasi yang sangat berguna karena detail dari produk yang akan ditampilkan. Selanjutnya, Halo Fikri. Tahap pengolahan informasi. Kita di sini masuk pada tahap pengolahan informasi. Nah, pada tahap pertama,
yaitu pemaparan atau exposure, yaitu konsumen menyadari stimulus melalui panca indera. Yang kedua, perhatian atau attention, yaitu kapasitas pengelolaan stimulus yang masuk. Yang ketiga itu pemahaman atau comprehension, yaitu interpretasi makna stimulus. Yang keempat adalah penerimaan atau expectation, atau dampak persuasi stimulus terhadap konsumen. Yang kelima adalah retensi atau retention, yaitu pengalihan makna stimulus dan persuasi atau long term memory. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tahap pengelolaan informasinya. Pada tahap pertama, pada tahap ini, pemasar menyampaikan stimulus pada konsumen melalui iklan, kemasan, merek, atau bahkan hadiah. Selanjutnya, akan timbul sensasi yang merupakan stimulus yang dirasakan konsumen ke salah satu panca inderanya dari pihak produsen. Lalu masuklah pada tahap kedua ini. Pada tahap kedua inilah salah satu panca indera diterima oleh stimulus sehingga membuat iklan tersebut begitu menarik dan konsumen pun menerima bahwa ini produk yang dicarinya. Lalu masuk pada tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini konsumen mulai mencari tahu keunggulan dari produk tersebut seperti spesifikasinya dan lain sebagainya. Yang keempat, pada tahap keempat inilah kita bisa memilih produk tersebut dan menerimanya karena sesuai dengan kebutuhan kita. Masuklah pada tahap terakhir atau tahap kelima, yaitu kita menyimpan informasi dari produk tersebut sehingga kita bisa membeli produk tersebut. Oke. Nah, di sini adalah salah satu iklan. Di sini pada tahap pertama, pemasar itu menyampaikan stimulusnya, yaitu iklan. Di sini saya mengambil contoh iklannya itu HP. Nah, lalu timbullah sensasi yang merupakan stimulus yang dirasakan konsumen ke salah satu panca inderanya. Panca inderanya itu bisa melalui mata, telinga yaitu pendengaran kan, dan lain sebagainya. Nah, barulah nanti masuk pada tahap kedua. Pada tahap kedua inilah panca indera kita itu menerima stimulus sehingga membuat iklan tersebut menarik dan konsumen pun atau kita menerima bahwa produk yang kita cari. Yang ketiga ini barulah pada tahap ketiga ini konsumen mencari tahu keunggulannya. Dari iklan ini kita bisa melihat perbandingan harga, merek, kualitasnya dan lain sebagainya. Di sini saya mengambil warna hijau yaitu Redmi Note 10. Itu variannya itu mulai dari 6GB sampai 64GB dengan harga 2,3an. Sedangkan Redmi Note 10 juaranya AMOLED 60 megapiksel kameranya. Di sini dimulai dengan varian giganya itu dimulai dari 6 sampai 60 giga atau 8 sampai 120 giga. Nah, lalu di sini Redmi Note 10 Pro yaitu juaranya AMOLED sama, yaitu di sini kameranya 108 megapiksel. Variannya 8 sampai 64 dan 8 GB sampai 128. Di sini kita bisa melihat perbandingan spesifikasinya dari warna hijau, biru, oranye. Nah, di sini kita melihat perbandingan warna biru sama oranye. Varian giganya itu, varian RAM-nya atau varian spesifikasinya itu sama. Cuman kita perhatikan dengan kamera. Redmi Note 10 Pro itu udah 108 megapiksel, sedangkan Redmi Note 10S itu baru 64 megapiksel. Jadi ini kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Bagi suka yang fotografi dan lain sebagainya, kita mengambil Redmi Note 10 Pro karena sini kualitasnya lebih baik daripada Redmi Note 10S. Tapi kalau tidak masalah dengan fotografi, kita ngambil yang Redmi Note 10S. Tapi kalau budget kita kurang, kita ngambil Redmi Note 10. Itu sebenarnya sudah sama varian giga, cuman
mungkin ada yang lain atau spesifikasi yang lain yang dipotong atau sehingga itu menjadi aspek yang rendah gitu, menjadi harga yang rendah. Nah, lalu kita masuk pada tahap keempat. Pada tahap keempat inilah kita bisa menerimanya. Kita menerima dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau itu yang saya jelaskan tadi, kalau kalian suka dengan fotografi, ambillah Redmi Note 10 Pro. Tapi kalau kalian tidak suka dengan fotografi atau tidak mempermasalahkannya, kita ngambil Redmi Note 10S itu udah cukup. Kameranya juga udah 64 megapiksel, lalu sudah sama-sama AMOLED juga layarnya, dan harganya itu lebih murah. Nah, lalu kalau budget kita kurang, itulah kita masuk ke Redmi Note 10. Karena di sini harganya mulai dari 2,3-an. Nah, barulah pada tahap terakhir ini kita menyimpan informasi dari produk tersebut sehingga kita membeli produk dengan kebutuhan yang kita miliki. Next. Baiklah, terima kasih untuk Ibu dan teman-teman sekalian udah meluangkan waktu. Kelompok kami mengutip salah satu kata dari tokoh favorit Indonesia. Beliau mengatakan harus ada yang dikorbankan ketika kamu ingin mengukir masa depan yang lebih mapan. Terima kasih untuk semua. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan.